Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmah Wibawati, CGP Angkatan 7 Kota Salatiga akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual 1.4 tentang praktik segitiga restitusi yang kami jalankan di institusi kami SD Negeri Tingkat Lor 1 Salatiga. Kasus 1. Di dalam kelas ada satu siswa yang melamun tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran seperti siswa yang lainnya. Setelah saya tanya, ternyata dia bermasalah dengan siswa sekelasnya. Satara nama siswanya. Sementara keyakinan kelas yang sudah dibuat dalam kelas tersebut pada waktu masuk di tahun ajaran baru adalah yang pertama, saling menghargai dan menghormati sesama warga kelas. 2. Selalu bersyukur. 3. Berdoa sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan. 4. Malu datang terlambat. 5. Berbagi sesama kawan. Dan 6. Saling membantu dan tolong menolong. Segitiga restitusi adalah mencipta kesempatan untuk murid memperbaiki keadaan dan kembali dalam komunitasnya bersama dengan kawan-kawan dengan lebih kuat karakternya. 3 langkah yang kami ambil ketika menjalankan segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Mbak Tara tadi di pelajarannya Bu Guru kok tidak begitu memperhatikan, malah Bu Guru lihat Mbak Tara ngelamun ya. Ngelamunin apa? Ada apa sama Mbak Tara? Kenapa kok ngelamun, tidak tertarik sama pelajaran di kelas? Karena kayak teman-teman itu selalu ngejek aku, katanya aku tuh gendut kayak gajah, terus ya gitu. Oh, gendut kayak gajah, selalu tidak sempurna. Kalau Tara sendiri merasa seperti itu tidak? Tidak. Ya, kok kenapa Pak tadi merasa kecewa dengan omongannya teman-teman? Ya teman-teman tuh kenapa sih harus ngejek aku gitu? Kayak emangnya nggak ada yang lain gitu. Oh iya, terus kalau kata ibu gimana kalau di rumah? Tara gimana kalau kata ibu? Kalau kata ibu, aku itu enggak gendut sebenarnya, kan aku tinggi. Terus ya memang kalau tinggi itu kayak pas-pasan gitu, karena aku itu ya bukannya gendut ya, tapi kan kalau berat badan aku banyak gitu itu kan juga berpengaruh sama tinggi badan aku. Oh iya, terus tadi merasa kecewa karena omongannya kawan-kawan yang mengejek Tara seperti itu ya? Iya. Tara bisa saja nggak berbuat yang lebih parah lagi, bisa nggak? Sebenarnya bisa ya. Kalau tidak terkendali bisa nggak berbuat yang lebih parah lagi? Bisa. Tetapi Tara tidak melakukannya. Tara tetap sabar, tetapi tetap ada efek negatifnya. Tara tidak mengikuti pelajaran di kelas karena ada omongan yang menyakitkan hati Tara. Ya, sakit hati nggak Tara? Iya, sakit hati. Tara, kalau Tara itu diberi tinggi, diberi badan yang tinggi, diberi apapun itu pemberian siapa? Allah. Pemberian Allah. Itu terbaik nggak buat Tara? Terbaik untuk Tara. Tara lihat nggak kalau di TV ada kasus, ada terlihat manusia atau orang-orang atau teman-teman kita yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, lebih parah tidak dari kita? Iya, tapi mereka tetap berkarya setiap harinya, mereka tetap belajar, mereka tetap semangat meniti hidupnya. Kalau Tara gendut tetapi tinggi, ya benar Tara itu kalau seperti itu pemberian dari siapa? Dari Allah. Maka perlu kita syukuri karena apapun pemberian dari Allah itu adalah yang terbaik. Karena kita kenapa bisa gendut daripada yang lainnya? Karena makanan kita bergizi. Makanan yang kasih siapa rezekinya? Allah. Jadi Allah memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup daripada kawan-kawan yang lainnya.
Jadi perlu kita syukuri juga karena itu adalah yang terbaik. Nah, kalau Tara kemarin kecewa karena diajak oleh kawan-kawannya, coba sekarang Tara ingat-ingat lagi. Dulu waktu kita masuk pertama kali pada tahun ajaran baru, kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Di antaranya apa, Tara? Saling berbagi, selalu bersyukur, Iya. malu datang terlambat, berdoa sebelum dan setelah kegiatan. Nah, berdoa sebelum dan setelah kegiatan sama Allah. Saling berbagi, kemudian bersyukur. Kalau Tara kecewa, berarti Tara tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berarti apapun pemberian Allah itulah yang terbaik, selalu bersyukur. Berarti kalau sikap bersyukur itu ditunjukkan dengan bagaimana, Tara? Kalau di kelas, betul tidak kita kecewa akan pemberian Allah? Tidak betul. Harusnya bagaimana, Tara? Mensyukuri dengan cara tidak pernah kecewa atas pemberian dari Allah. Tara gendut, Tara seperti gajah, Tara itu kan ejekan-ejekan dari kawan-kawannya Tara. Tapi Tara tetap berkegiatan enggak? Itu ya tetap berkegiatan. Kalau begitu di kelas, akankah besok Tara kecewa lagi seperti tadi? Enggak, karena yang lebih penting adalah penilaian dari siapa? Dari Allah. Dari Allah, bukan dari kawan-kawan. Kalau kawan-kawan seperti itu ada tanda rasa iri juga, mereka ingin gendut. Nah, karena bukan berarti tidak gendut itu. Setiap kegiatan bisa dilaksanakan dengan apa yang diberikan oleh Allah. Besok akan seperti itu lagi enggak, Tara? Enggak, mensyukuri dengan cara bangga terhadap apapun pemberian dari Allah. Contohnya di kelas PD, apapun penilaian orang per orang tidak penting, yang penting kita bersyukur terhadap Allah. Besok menghadapi kawan-kawannya bagaimana, Tara? Siap, berani. Apapun yang dibicarakan, apapun yang dilontarkan bagaimana? Ya gak usah ditanggapi. Gak usah ditanggapi aja, let it flow, must go on gitu ya. Tetap harus bersemangat. Gitu. Janji ya, Tara ya? Ya, semangat. Dalam video pertama adalah gambaran kami melaksanakan restitusi seketika dengan Satara. Kasus yang kedua, saya melihat ada siswa yang tidak mau mengikuti doa Asmaul Husna sebagai rutinitas pembuka pelajaran setiap harinya. Setelah saya tanya, ternyata dia bosan dengan rutinitas berdoa. Faiz nama siswanya. Faiz, tadi Bu Guru lihat pas pada berdoa, kamu sendiri tidak berdoa, kelihatan karena semua pada nyimak Asmaul Husna, kamu tidak nyimak sendiri. Kenapa, Faiz? Bosan dulu. Setiap hari mengatakan itu sudah hafal. Oh, sudah hafal ya, tidak usah menghafalkan, sudah bosan setiap hari diucapkannya. Berdoa itu berhubungan dengan siapa sih, Faiz? Dengan Allah. Dengan Allah. Kamu percaya tak Allah itu ada? Percaya. Kamu selama hidup kamu nanti sampai tua, sampai masih lama enggak? Masih bisa mencukupi kebutuhan kamu sendiri enggak? Bisa. Tanpa bantuan Allah, tanpa bantuan orang lain bisa mencukupi sendiri. Tidak. Yakin bahwa semua kegiatan, semua takdir itu asal dari mana? Nah, kalau diizinkan oleh Allah maka akan tercapai. Kalau tidak, maka tidak akan tercapai apapun usaha kita. Berarti kamu juga meyakini Allah itu ada atau tidak? Ada. Sekarang kalau kita berdoa itu berkomunikasi dengan siapa? Dengan Allah. Kalau kita hidup, kita butuh tidak Allah? Butuh. Kita butuh apapun kebutuhan kita itu ridhonya Allah. Jadi setiap hari kita butuh Dia. Setiap kita mau apapun itu, kalau ingin tercapai minta ridhonya dulu. Betul tidak? Kemarin
kamu sama teman-teman. Nah, sama teman-teman semuanya kalau mau mengawali pelajaran semuanya pada berdoa, minta kepada siapa? Oh, minta kepada Allah. Kalau kamu bosan, tidak minta kepada Allah. Padahal kita mau belajar berkegiatan. Mau mengharap apa kalau belajar? Supaya pintar. Datangnya dari mana kepintaran itu? Dari berdoa dari Allah juga atas ridhonya Allah. Kalau tidak diridhoi maka ilmunya juga tidak bermanfaat. Maka perlu izin sama Allah tidak? Perlu. Kita belajar perlu berdoa. Kita makan perlu berdoa. Kita tidur pun kita perlu berdoa. Karena Allah itu akan meridhoi semua kegiatan kita. Nah, kalau kemarin kamu nggak berdoa karena sudah bosan setiap hari dilaksanakan Asmaul Husna, berarti menganggap bahwa Allah itu ada atau tidak? Nah, padahal Allah itu ada atau tidak? Ada. Kita minta ridhonya tidak? Minta. Berarti apa yang dilakukan Faiz untuk tidak berdoa sudah bosan, sudah apa? Betul ataukah salah? Salah. Kalau salah, berarti apa yang harus dilakukan? Tidak mengulangi lagi, mengawali setiap kegiatan dengan berdoa. Nah, sama seperti keyakinan kelas yang kita bikin kemarin waktu kita memasuki tahun ajaran baru. Masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Apa aja? Saling berbagi, selalu bersyukur, malu datang terlambat, berdoa sebelum dan setelah kegiatan. Berdoa sebelum dan setelah kegiatan salah satunya. Berarti apa yang dilakukan Faiz kemarin itu berarti menyalahi keyakinan kelas tidak? Iya, selalu berdoa sebelum dan setelah berkegiatan. Nah, maka dari itu, kalau menurut Faiz berdoa mohon ridho dari Allah penting tidak? Penting. Besok lagi diulangi tidak? Diulangi tidak? Kalau tidak, berarti besok mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Mengakhiri kegiatan belajar juga dengan berdoa. Yakin? Bisa. Jadi besok sudah tidak mengulangi lagi untuk tidak bosan. Karena selama kita hidup kita butuh Allah. Selama kita hidup kita akan berdoa dan memohon kepada Allah. Tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti untuk mohon kepada Allah. Boleh tidak mohon selain kepada Allah? Tidak. Berdoa selalu setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan. Begitu ya Pak Is? Ya, terima kasih. Kasus 2 menunjukkan pelaksanaan restitusi seketika yang saya lakukan dengan Faiz. Sementara itu setelah akhir restitusi seketika dan akhir peristiwa, keduanya memiliki komitmen atau pernyataan yang diantaranya keluar dari Satara, saya akan lebih berani menghadapi ejekan dari teman-teman karena saya yakin Allah sayang pada saya dengan segala kelebihan saya. Yang Faiz katakan kepada saya sekarang tahu bahwa saya akan selalu butuh Allah dan makanya saya harus berdoa untuk memohon kepadanya untuk selalu tahu akan kebutuhan saya. Begitu kata mereka. Demikian tugas demonstrasi kontekstual dari saya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.